Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman tentang dasar-dasar perpajakan dan cara mudah memahami PPh pasal 26. Oke, sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelum kita lanjut ke PPh pasal 26, saya akan sedikit menjelaskan definisi dari pajak. Jadi, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Sehingga, pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalian memahami dari definisi pajak, selanjutnya adalah fungsi dari pajak. Adapun fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran. Artinya, karena pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau iuran oleh wajib pajak untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Maka dari itu, fungsi utama dari pajak adalah untuk anggaran. Adapun fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur. Artinya, pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya adalah fungsi pemerataan. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan antara pendapatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yang artinya pajak dapat menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Setelah kalian melihat serta memahami definisi dari pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, definisi PPh pasal 21, pemotongan, syarat penanaman, proses administrasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan rumus perhitungan PPh pasal 26. Jadi, rumusnya adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Seperti ini ya. Oke, untuk contoh soal serta penyelesaiannya, silakan dilihat di slide selanjutnya. Ini adalah 5 syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat, syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, syarat sederhana, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan luar negeri. Pemotongan PPh pasal 26 berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26 ayat 1 adalah A. Badan pemerintah, subjek B. Subjek pajak badan dalam negeri, C. Penyelenggaraan kegiatan, D. Bentuk usaha tetap BUET, E. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 1. Atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga, C. Royalti,
atau sewa. D. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran bekala lainnya. G. Premis dan transaksi lindungan nilai lainnya. H. Keuntungan karena pembebasan hutang. 2. Penghasilan dan penjualan atau penghasilan harta di Indonesia yang berupa A. Penghasilan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, C. Kapal pesiar, A. Pesawat. 3. Premi asuransi dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut dinamakan kembali di Indonesia. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali 1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atas kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. 2. Pemotongan atas penghasilan sebagai tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. 3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Syarat penanaman kembali. Yang pertama yaitu dengan melakukan bentuk pernyataan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua yaitu penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak perjalanan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Jadi gini, misalnya ketika penghasilan yang diterima ingin kembali pada saat itu, langsung dilakukan penanaman kembali paling telat itu tahun berikutnya gitu. Jadi tidak berkenakan PPh pasal 26. Yang ketiga, yakni tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Oke, setelah Anda mengetahui ketentuan yang berlaku mengenai PPh pasal 26, Anda harus tahu ternyata proses administrasi perpajakan lebih mudah dilakukan menggunakan aplikasi online perpajakan loh. Online pajak mudah diakses dengan menggunakan berbagai sistem operasi komputer seperti Linux, Windows, dan Mac. Dan kalian tidak perlu download atau install aplikasi sepanjang Anda terhubung dengan internet. Anda bisa mengirim laporan pajak di mana saja dan kapan saja. Anda cukup melakukan input rincian faktur, maka e-faktur laporan PPN dan laporan PPh Anda dapat selesai dan langsung dilaporkan dengan fitur e-filing. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kelompok 8 sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga kita semuanya bisa bijak dalam berpajak. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman yang lainnya. Mari kita semua berbagi manfaat, karena
sejatinya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Baik, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.